Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anang Suara. Saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Rekrutmen Karyawan Berbasis Java di PT Cipta Harta Nadia. Langsung aja kita masuk ke menu loginnya. Input username, di sini saya sebagai admin dengan password admin. Login. Oke, mulai masuk ke menu utama. Di menu utama ada file. Di sini isinya menu untuk logout, master, pelamar dan karyawan, proses penjadwalan hasil tes, presensi, isi input presensi, dan laporan. Langsung kita buka ke menu file untuk coba proses logout. Nah, bisa langsung masuk keluar lagi ke logout. Kita coba login lagi, masuk ke tampilan menu utama. Kita coba proses untuk di menu master. Menu master pertama yaitu menu pelamar. Di menu pelamar kita bisa isi posisi yang dilamar, nama pelamar, tempat lahir, dan data yang lainnya. Contoh, posisi yang dilamar adalah SPG. Alamat pelamar di Jalan Bengra, RT 10, RW 12, Cijantung, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nama pelamarnya atas nama Adam Sodikin. Tempat lahir di Jakarta. Tanggal lahir, di sini ada menu tanggalnya. Kita pilih tahun lahirnya. Contoh kelahiran tahun 2000. Tanggal 1. Pilih jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, agama Islam. Pendidikan terakhir S1, nomor KTP. Langsung kita input nomor KTP pelamar. Berikutnya kita input nomor telepon pelamar. Setelah itu kita klik button simpan dan data pun tersimpan. Berikutnya kita coba ubah data atas nama Usman bin Affan. Di sini kita akan mencoba merubah data alamat tinggalnya. Jalan Kebangsaan, nomor 90, Jakarta Pusat. Statusnya sudah menikah. Coba kita ubah dan data berhasil dirubah. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus data. Pilih data yang ada di tabel yang akan dihapus, klik tombol hapus, oke, dan data pun terhapus. Saya akan mencoba menu master karyawan, dimana di sini ada yang bisa kita input adalah di email kantor, nomor rekening, tanggal masuk, dan jabatan karyawan. Contoh, email karyawan yang akan saya input atas nama Adam Sodikin. Input email lengkap karyawan. Adam Sodikin 10.ciptahartanadia.com. Selanjutnya input nomor rekening karyawan, input tanggal masuk karyawan, tahun, tanggal, dan bulan karyawan masuk, dan input juga jabatan karyawan.
Untuk mempermudah, bisa juga kita klik button di depan nama karyawan, nanti akan muncul pop-up nama karyawan atau nama pelamar yang sudah diinput sebelumnya. Otomatis nama dan data-data yang lain akan muncul semua. Kita update dan kita simpan. Klik button simpan, data pun berhasil disimpan. Saya akan mencoba untuk menghapus data karyawan. Pilih data karyawan yang ada di tabel data, klik salah satu karyawan yang dihapus, klik button hapus, oke, dan data pun terhapus. Menu berikutnya adalah menu proses penjadwalan. Di sini ada tanggal tes yang akan kita jadwalkan untuk pelamar yang akan melakukan tes. Nama pelamar, tinggal diklik, di pop-up-nya muncul nama karyawan yang akan dites. Kita tentukan jam tesnya kapan, jam 10 misalnya, tanggal interviewnya kapan, yang pasti tanggal sebelum tes ataupun bisa jadi setelah tes. Jam interviewnya juga bisa diinput, jam pelaksanaan interviewnya. Tanggalnya tanggal 9, jam interviewnya jam 8 pagi. Simpan data, dan data pun berhasil disimpan. Untuk jadwal tes itu bisa kita rubah. Jadwal tes contoh misalkan di sini kita pilih atas nama Suroso, jadwal tesnya mau kita rubah. Jadwal jam interviewnya, interview yang aslinya jam 3 sore kita rubah ke jam 11 siang. Klik ubah, data pun berhasil dirubah. Ataupun jadwal tesnya mau kita hapus, bisa tinggal diklik nama di tabel dan klik button hapus, data pun terhapus. Menu berikutnya proses hasil tes. Kita pilih nomor tes yang akan kita nilai, pilih nama yang akan kita nilai. Kita tinggal input nilai tes, nilai interview, skor, dan keterangannya dia lolos atau tidak lolos. Contoh yang akan kita nilai atas nama Adam Sodikin. Adam Sodikin, posisi SPG kita kasih nilai tesnya di angka 80. Terus nilai interviewnya di angka 75 dengan skor rata-rata adalah 77,5%. Atau misalkan nilai interviewnya 80, skornya 80, maka keterangannya karyawan tersebut diterima. Kita simpan, oke, dan data pun masuk ke tabel karyawan yang sudah dinilai hasil tes dan hasil interviewnya. Jika ada kesalahan penilaian, kita bisa menghapus dengan mengklik nama karyawan yang sudah dinilai dan kita klik button hapus, simpan, data pun terhapus. Menu berikutnya adalah proses presensi, input presensi. Di sini ada ID karyawan, kita klik pop up muncul ID karyawan, namanya langsung otomatis masuk, tanggal presensi, keterangan presensi, misalkan atas nama Suroso masuk, simpan, datanya pun masuk ke tabel karyawan yang sudah melakukan presensi. Untuk merubah data, kita bisa tinggal klik nama karyawan yang mau dirubah datanya, misalkan masuk di tanggal 31 Agustus dirubah ke tanggal 22 Agustus, klik tombol ubah, data pun sudah terubah. Ataupun mau menghapusnya juga sama, klik nama karyawan yang mau dihapus presensinya, klik button hapus, simpan, dan data pun terhapus. Selanjutnya untuk menu laporan, di sini ada laporan data pelamar, laporan data jadwal tes, laporan data hasil tes, laporan data karyawan, dan laporan data presensi. Untuk laporan data pelamar, kita klik di laporan data pelamar, secara otomatis akan muncul data yang sudah memasukkan atau terinput lamarannya.
Berikut data nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon. Selanjutnya laporan data jadwal tes juga sama, otomatis muncul jadwal tes dan jadwal interview. Tanggal tes, jam tes, tanggal interview, dan jam interview. Selanjutnya di laporan data hasil tes. Semua data hasil tes yang sudah diinput di menu sebelumnya akan muncul juga hasilnya di sini. Selanjutnya ada laporan data presensi. Semua karyawan yang sudah melakukan presensi akan masuk di laporan ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.